wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, mencari sebab-sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita berjalan di dalam kebaikan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan hingga akhirnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua agar kita bisa mengambil hidayah, agar kita bisa mengambil petunjuk, mengambil ibrah serta hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lebih lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bagi kita untuk kita mempelajarinya, memahami makna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, serta kita mengambil hikmah serta ibrah dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Di kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir Sa'di rahimahullahu taala di dalam surat Al-Ankabut, yang dimana di situ banyak sekali faedah-faedah yang kita bisa ambil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam surat Ar-Rum, yaitu surat yang di dalamnya terdiri dari 60 ayat. Dan surat Ar-Rum sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibrahim Jalaluddin, bahwasanya surat Ar-Rum ini
adalah merupakan surat Makkiyah illa ayah 17. Surat Rum ini adalah merupakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kecuali ayat yang ke-17. Karena ayat ke-17 disebutkan oleh beliau adalah merupakan ayat madaniyah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memulai suratul Rum dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya ini adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di setiap awal surat kecuali surah Baroah, kecuali surat At-Taubah. Dan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya ba di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ba lil isti'anah, untuk meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, taqaddamal kalamu anil hurufil muqatta'ah. Telah berlalu penjelasan tentang huruf muqatta'ah, baik itu alif lam mim, alif lam ra, atau alif lam mim shad, atau huruf-huruf muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal-awal surat. Apa tujuannya? Para ulama sendiri khilaf di dalam urusan ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat ini adalah merupakan Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paham dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, atau huruf-huruf yang muqatta'ah yang lain ini adalah merupakan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf ini yang kalian wahai orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang mendustakan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf yang kalian pun tahu dengan huruf-huruf tersebut. Yang ternyata dengan huruf-huruf tersebut kalian juga tidak bisa mampu untuk mendatangkan seperti halnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan alif lam mim taqaddamal kalamu anil hurufil muqatta'ah, yaitu tentang makna atau tafsir dari alif lam mim atau huruf-huruf muqatta'ah yang lain, yang dimana Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang makna dari huruf tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ghulibatir rum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dimana terdekat dan mereka setelah kekalahannya akan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan salah satu asbabun nuzul dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum ini ketika apa? Bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Yang dimana dua negara hebat yaitu Romawi dan Persia itu selalu mereka berperang. Mereka selalu berperang dari awal, terus berperang dan terus berperang hingga akhirnya peperangan tersebut terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang terjadi antara Romawi dan Persia. Orang-orang Romawi
mereka adalah ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang Nasara. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka. Sedangkan orang-orang Persia adalah orang-orang yang mereka menyembah api. Mereka orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga akhirnya ketika bangsa Romawi yang mereka adalah merupakan ahlul kitab kalah dari bangsa Persia, orang-orang musyrikin pun senang dengan hal tersebut. Dan mereka mengatakan apa? Bahwasanya orang-orang Persia yang mereka menyembah sama seperti halnya yang disembah oleh orang-orang musyrikin, dan orang-orang Persia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi, sama kita pun akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Ternyata orang-orang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab itu berhasil dikalahkan oleh orang-orang yang mereka menyembah api, menyembah berhala. Kesenangan yang terjadi di antara orang-orang musyrikin itu membuat apa? Membuat kaum muslimin menjadi sedih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kaum bangsa Romawi dikalahkan di negeri yang terdekat, karena ketika itu bangsa Romawi masuk ke dalamnya negeri Syam, dan kekalahan dari ujung negeri Syam sampai ke atas ke Yunan, sampai ke bangsa Romawi itu dikalahkan oleh orang-orang Persia. Maka di negeri yang terdekat yaitu dengan Arab, yaitu negeri Syam, dikalahkan mereka. Wahum min ba'di ghalabihim, dan mereka bangsa Romawi setelah kekalahan mereka sayaghlibun, mereka akan menjadi orang yang menang. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kanatil fursu war rum fi dzalikal waqti min aqwa duwalil ard. Keberadaan Persia dan Rom pada waktu itu adalah merupakan negara yang paling kuat di muka bumi. Wa kana yakunu bainahuma minal hurubi wal qital ma yakunu bainad duwal al mutawazinah. Dan keberadaan di antara keduanya, yang terjadi di antara kedua, bagaimana mereka selalu berperang, dan mereka selalu berperang di antara keduanya, yang itu tidak terjadi di antara negara-negara lain yang semisal dengan mereka. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kanatil fursu musyrikina ya'budunan nar. Keberadaan negeri Persia ketika itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa menyembah api. Wa kanatir rum ahlul kitab yantasibuna ila Taurati wal Injil wa hum aqrabu ilal muslimina minal furs. Sedangkan orang-orang Romawi, sedangkan bangsa Romawi, mereka adalah ahlul kitab yang mereka bersandar kepada Taurat, bersandar kepada Injil. Wahum aqrab ilal muslimin, dan mereka lebih dekat terhadap kaum muslimin daripada orang-orang Persia. Fakanal mu'minuna yuhibbuna, dan keberadaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senang dengan apa? Ghalabathum wa duhuruhum 'alal furs. Bagaimana kemenangan bangsa-bangsa Romawi terhadap negeri Persia. Wa kanal musyrikun, dan orang-orang musyrik listirakihim wal fursi fi syirk. Sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, ketika itu apa? Mereka yuhibbuna duhurul furs 'ala rum. Sedangkan orang-orang musyrik mereka lebih senang kalau Persia itu menang dari bangsa Romawi. Kenapa? Karena ada persamaan antara orang-orang musyrik Mekah dengan orang-orang Persia. Dengan orang-orang Persia sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa dhahara al-fursu 'ala rum fa ghalabuhum, hingga akhirnya negeri Persia, yaitu orang-orang Persia, bangsa Persia menang atas bangsa Romawi, faghalabuhum,
dan mereka berhasil mengalahkan mereka. Ghalban lam yuhid bimulkihim bal bi'atna ardihim. Bagaimana mereka mengalahkan orang-orang Romawi dengan kekalahan yang tidak menguasai seluruh kerajaan Romawi. Bahkan di mana dikalahkannya? Dikalahkan di negeri paling terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu dari ujung negeri Syam. Fafariha bidzalika musyriku Makkah wa hazanal muslimun, hingga akhirnya orang-orang musyrikin Mekah mereka senang dan kaum muslimin pun menjadi sedih. Fa akhbarahumullahu wa wa'adahum anna ar-rum sataghlibul furs. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kaum muslimin dan berjanji kepada mereka bahwasanya Rum akan menang dari negeri Persia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bangsa Romawi akan dikalahkan di tanah yang paling rendah, yang paling dekat dengan tanah kalian, yaitu bangsa Arab, dan mereka setelah kekalahannya mereka akan menjadi orang-orang yang menang. Akan tetapi kemenangan orang-orang Romawi terhadap negeri Persia ini Allah Subhanahu wa taala katakan fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Di dalam bahasa Arab, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kalimat bid'ah. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam penjara itu dengan kalimat al-bid'u. Al-bid'u ini yaitu bilangan antara 3 sampai 9 tahun. Bilangan antara 3 sampai 9 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia, kata Allah Subhanahu wa taala fi bid'i sinin. Hitungan tersebut. Oleh karena itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, surat Ar-Rum ini, orang-orang muslimin ketika itu diketawakan sama orang-orang musyrikin. Dibilang bahwasanya tuh ahlul kitab yang ternyata dekat dengan kalian itu pun dikalahkan oleh negeri Persia. Hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang musyrikin begitu senangnya dengan kekalahan orang-orang Romawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hanya beberapa tahun. Hingga akhirnya mereka kayak bikin taruhan. Kayak bikin taruhan. Orang-orang Mekah mengatakan berapa tahun? 5 tahun. Hingga akhirnya setelah 5 tahun ternyata belum menang negeri Romawi dari Persia. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah lagi 2 tahun. Hingga akhirnya 2 tahun, dan hingga akhirnya bangsa Romawi berhasil mengalahkan orang-orang Persia. Hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana kekalahan bangsa Romawi dan bagaimana keadaan para sahabat ketika diejek oleh orang-orang musyrikin banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi bid'i sinin, yaitu kurun beberapa tahun antara 3 sampai 9 tahun bangsa Romawi itu akan dikalahkan. Kemudian lillahil amru min qablu wa min ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala segala bentuk perkara, min qablu wa min ba'd, sebelum dan setelah mereka menang. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan ketika itu orang-orang yang beriman akan akan bahagia, akan senang. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala fi bid'i sinin tis'un wa au thamanun
wa nahwu dzalika mimma la yazidu 'alal ashr. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, bilangan bid'i sinin yaitu 9 atau 8 atau yang semisal dengan hal tersebut yang enggak lebih dari 10 tahun. Ini angka dari kalimat al-bid'u. Wala yanqusu anits thalath, dan tidak berkurang dari 3 tahun. Wa anna ghalabatul furs lirrum thumma ghalabatur rum lil furs. Bagaimana negeri Persia menang terhadap negeri Romawi, kemudian apa? Romawi akan memenangkan terhadap negeri Persia. Kullu dzalika bimasyiatihi wa qadrihi. Semua tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Perkaranya semua ada pada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dan sesudah. Semuanya perkara itu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falaisal ghalabatu wan nasru limujarradi wujudil asbab. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kemenangan dan pertolongan itu bukan semata-mata adanya sebab menang. Wa inna ma hiya la budda ayyaktarina biha al-qada wal qadar. Akan tetapi kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu bergandengan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dahulu ketika orang-orang Romawi kalah, bagaimana kesedihan kaum mukminin, diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Kenapa? Mereka dalam keadaan sedikit. Kemudian apa? Diejek sama orang-orang musyrikin. Bahkan mereka mengatakan apa? Kalau orang-orang Persia berhasil mengalahkan Romawi, kita pun nanti akan berhasil mengalahkan kalian wahai kaum muslimin. Akan tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Untuk bersabar. Untuk bersabar dan mengambil sebab-sebab kemenangan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus sebenarnya kita kerjakan di dalam keadaan kita sekarang. Bagaimana kaum muslimin sekarang ini di negeri Gaza, kemudian di negeri-negeri yang lain betul-betul ditindas oleh orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di, permasalahannya bukan hanya sekedar kita mendatangkan sebab kemenangan. Kalau mendatangkan sebab kemenangan apa, Pak? Senjata kan? Perang. Kalau mau dibilang kaum muslimin banyak, ya kan? Tapi kemana kaum muslimin? Kemana kaum muslimin? Apakah negeri-negeri yang dimana dikuasai kaum muslimin gak punya senjata? Punya senjata. Luar biasa senjatanya. Kayak sekarang apa yang terjadi di Palestina, di Gaza. Apakah saudara-saudara kaum muslimin di sekitarnya gak punya senjata? Punya senjata semua. Di sampingnya ada Yordan, di sampingnya ada Mesir, gak jauh dari situ ada Saudi Arabia, ada Turki. Kemana? Permasalahannya bukan hanya permasalahan punya senjata bisa bantu atau tidak. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Permasalahannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada keimanan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kami itu benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan menolong siapa? Menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Perkaranya semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, kalimat lillahil amru min qablu wa min ba'd ini ada takdim wa ta'khir. Apa takdim wa ta'khir? Yaitu ada kalimat yang dikedepankan sama Allah Subhanahu wa taala dan ada kalimat yang diakhirkan. Karena harusnya kalimatnya itu seperti apa? Kalimatnya itu kalau mau berbicara bahasa Arab, kalimatnya itu al-amru min qablu wa min ba'd lillah. Jadi Allah itu harusnya kalau bahasa Arab itu dibelakangkan.
Tapi apa? Dikedepankan sama Allah Subhanahu wa taala, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Kenapa? Karena ini yufidul hasr. Betul-betul pembatasan. Perkara urusan ini bukan hanya urusan dohir, Pak. Tapi apa? Betul-betul perkaranya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada ibrah yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada manusia. Perkaranya betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kekalahan, yang namanya kemenangan, kemudian yang namanya pertolongan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan? Perkaranya betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Wilayahnya Allah menolong. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan. Wilayahnya kita, Pak. Wilayahnya kita benerin iman kita, Pak. Makanya kalau seumumnya terjadi sesuatu tentang kepada saudara-saudara kita, apa yang kita tanyakan? Yang sering kita, kapan Allah Subhanahu wa taala menolong? Lu enggak usah ditanya, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu yang berbuat Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita tanya, yaitu kembali kepada hikmahnya Allah. Kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita, bagaimana yang harus bisa kita kerjakan ketika kita melihat ada kaum muslimin yang ditindas, ada kaum muslimin yang dibunuh, ada kaum muslimin yang dibombardir. Pertama apa? Ridho dengan qada dan qada, ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Itu yang bisa kita lakukan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala apa? Mengangkat bala atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Urusan kapan Allah Subhanahu wa taala nolong, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk nolong sekarang dan diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Maha mampu apa enggak, Pak? Sangat mampu Allah Subhanahu wa taala. Sangat mampu. Allah sangat mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang mereka apa? Yang mereka tertindas. Tapi apa? Wilayah kita yang harus betul-betul kita perbaiki. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala perkara urusan dunia ini, dari yang sebelum, kemudian yang setelah, dari mereka kalah, kemudian menang, perkaranya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, falaisal ghalabah wan nasru li mujarradi wujudil asbab wa innama hiya la budda ay yaktarina biha al qada'u wal qadar. Kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar adanya sebab untuk menang, akan tetapi semua berkaitan dengan masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hikmahnya Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang bangsa Romawi menang, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang-orang Romawi menang dari Persia, wa yauma idzin, kata Allah Subhanahu wa taala, yafrahul mu'minun, orang-orang beriman menjadi bahagia. Ai yauma yaglibur rum al-fursa wa yukhirunahum, yaitu ketika bangsa Romawi memenangkan peperangan terhadap bangsa Persia dan mereka berhasil mengalahkan mereka. Apa yang terjadi? Yafrahul mu'minun, orang-orang beriman mereka menjadi orang-orang yang senang. Senang dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, binasrillah, senang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yansuru may yasha, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dengan apa? Kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizur rahim, karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, binasrillah
yansuru man yasha ay yafrahuna bintisarihim 'alal furs wa in kana al-jami'u kuffaran walakin ba'du syarri ahwan min ba'd wa yahzunu yawma idzil musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bahagia orang-orang beriman dengan apa? Pertolongan Allah. Yansuru may yasha, Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yafrahuna bintisarihim. Orang-orang beriman senang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Romawi alal furs, terhadap negeri Persia. Wa in kanal jami'u kufaran, meskipun semua kafir. Bangsa Romawi kufar enggak, Pak? Kufar, Nasara, ya kan? Orang Persia kufar sama, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya kafir. Tapi apa? Walakin ba'du syarr ahwan min ba'd, akan tetapi apa? Keburukan yang terjadi kalau bangsa Romawi menang itu jauh lebih sedikit dibandingkan bangsa Persia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanul ladina qalu inna nasara, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapati, sungguh benar-benar engkau akan mendapati permusuhan yang begitu luar biasa terhadap kaum muslimin, kata Allah. Permusuhan yang paling hebat terhadap kaum muslimin, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian siapa? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Yahudi ahlul kitab, tapi bencinya terhadap kaum muslimin luar biasa. Dan keburukan mereka ketika mereka berhasil menguasai segala sesuatunya, permusuhan terhadap kaum muslimin akan berat. Mereka akan menindas kaum muslimin, dan ini sudah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan itu, kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala pun sudah dipertontonkan kepada kita. Bagaimana orang-orang Yahudi begitu jahatnya terhadap kaum muslimin. Kemudian siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang yang mereka enggak diturunkan kitab. Orang-orang yang mereka menyembah berhala, bencinya terhadap kaum muslimin, permusuhannya terhadap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan mereka betul-betul benci terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu nasara. Orang-orang Nasara, mereka itu apa? Jauh lebih dekat terhadap kaum muslimin. Jauh lebih dekat terhadap kaum muslimin. Mereka lebih mawaddah, lebih punya kasih sayang terhadap kaum muslimin. Nah, karena keburukan yang bertingkat-tingkat ini itu menjadikan kaum muslimin itu apa? Menjadikan kaum muslimin senang bahwasanya apa? Romawi ini menang daripada Persia. Daripada Persia. Kenapa? Kalau Romawi menang, mereka masih punya kekuasaan, paling tidak mereka masih rahim terhadap kaum muslimin. Paling tidak mereka masih sayang terhadap kaum muslimin. Tapi kalau orang Yahudi sudah menang, orang-orang musyrikin sudah menang, dan kita lihat bagaimana bangsa Romawi yang dimana sekarang kalau kita lihat bagaimana orang-orang Persia yang sekarang kita lihat, siapa Persia ini? Iran, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membenci para sahabat. Kalau mereka gabung dengan orang-orang Yahudi, bagaimana bencinya terhadap kaum muslimin? Dibantai habis kita sebagai seorang kaum muslimin. Oleh karena itu apa? Kemenangan Nasara di zaman para sahabat itu jauh lebih ahwan dibandingkan kemenangan orang-orang Persia yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat orang-orang muslimin itu senang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Romawi. Meskipun apa? Meskipun mereka sama-sama syirik, mereka sama-sama kufar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Keburukan yang akan terdampak pada kaum muslimin itu jauh lebih ahwan, jauh lebih ringan dibandingkan siapa? Dibandingkan kalau Yahudi, dibandingkan kalau seandainya orang-orang musyrikin ini yang mereka menguasai negara tersebut. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yafrahuna bintisarihim 'alal furs. Orang-orang beriman mereka senang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Romawi terhadap kaum Persia, meskipun semuanya itu apa? Kufar. Walakin ba'du syarri ahwan min ba'd.
Walakin ba'da syarri ahwanu min ba'd, akan tetapi apa? Sebagian keburukan jauh lebih ringan dibandingkan dari yang lain. Wa yahzanu yauma idil musyrikun, dan ketika itu orang-orang musyrik dalam keadaan sedih. Wa huwa al-aziz, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa. Alladzi lahul izzah allati qahara biha al-khalaiq ajmain, yang Allah Subhanahu wa taala maha perkasanya, yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk apa? Mampu untuk mengalahkan semua makhluk-makhluknya. Dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala apa? Yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Diberikan kekuasaan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, diangkat dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah mengangkat derajat siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, direndahkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang sebelumnya, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Perkaranya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Perkara semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, ibrah, dan sesuai dengan kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya." Ya kan? Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha aziz, punya keperkasaan, punya kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mau memenangkan kaum muslimin begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekalahan kaum muslimin, di situ ada hikmah. Di situ ada ibrah yang harus kita ambil. Karena di situ ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, wa huwa al-aziz ar-rahim. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala maha rahim. Bi ibadihil mu'minin haitsu qayyada lahum minal asbabil ladzi tus'iduhum wa tansuruhum ma la yadkhulu fil hisab. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang dengan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Qayyadalahum minal asbab allati tus'iduhum, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ikatkan bagi mereka sebab-sebab yang membuat orang-orang beriman itu bahagia. Wa tansuruhum, dan menolong mereka ma la yadkhulu fil hisab, yang tidak mungkin masuk di dalam hitungan. Kalau bangsa Romawi saja itu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa iya kaum muslimin enggak ditolong sama Allah, Pak? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ditolong. Bangsa Romawi, ahlul kitab, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan mereka itu membuat kaum muslimin bahagia, itu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kemenangan kaum muslimin? Tentunya akan jauh lebih bahagia, kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala teruskan ayatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa'dallah, janjinya Allah Subhanahu wa taala. La yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Tapi apa? Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak tahu. Kebanyakan manusia itu enggak mengetahui tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu suka terburu-buru. Manusia suka terburu-buru. Pak, bangsa Romawi kalah berapa tahun? Bid'i sinin, bertahun-tahun. Ya kan? Sampai hingga akhirnya menang lagi. Lah, ini dari kejadian, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kejadian yang menimpa sekarang di zaman kita sekarang. Berapa bulan? Ya kan? Terus yang kita berusaha untuk benarkan hanya apa? Sebab-sebab kemenangan zahir saja. Sedangkan sebab-sebab kemenangan batin itu kita abaikan. Dan terus-menerus kita apa? Dan terus-menerus kita nagih janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mana pertolongan Allah? Mana pertolongan Allah? Sedangkan perbaikan batin kita
Jarang kita lakukan. Terus kita nuntut Allah, pertolongan Allah, pertolongan Allah. Tenang, janjinya Allah Subhanahu wa taala datang. Wa'dallah. Kaum muslimin itu pasti akan ditolong sama Allah. Orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu enggak tahu tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala, tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Janjinya Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah diselisihi. Fatayaqqanu dzalika wajzamu bihi wa'lamu annahu la budda min wuqu'i. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yakinlah kalian dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kaum muslimin. Wajzamu bihi, kuatkan keyakinan kita dengan pertolongan Allah. Wa'lamu, dan betul-betul pahami dan ketahui annahu la budda min wuqu'i, bahwasanya janjinya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Inna lanansuru rusulana. Itu berapa kali takkid, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sendiri itu sudah huruf taukid. Lanansuru rusulana adalah mutaukid. Benar-benar sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menolong rasul-rasul kami. Dan siapa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falamma nazalat hadhil ayatul lati fiha hadzal wa'd sadaqa bihal muslimun. Maka tatkala turun ayat ini kepada kaum muslimin ketika itu tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala, tentang apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sadaqa bihal muslimun. Orang-orang muslimin itu membenarkan, kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafara bihal musyrikun. Dan orang-orang musyrikin dengan ayat ini apa? Kufur, ingkar. Sampai apa? Hatta tarohana ba'dul muslimin wa ba'dul musyrikin ala muddati sinina ayyanuha. Sampai terjadi apa? Saling taruhan, yaitu apa? Kayak taruhan, jaminan. Di antara apa? Sebagian kaum muslimin dengan sebagian kaum musyrikin. Ya, berapa tahun nih orang Romawi akan menang nih, taruhan nih. Gitu loh. Ini pegang dulu, kamu pegang barang saya. Berapa tahun? Sampai seperti itu. Orang muslimin apa? Janjinya Allah Subhanahu wa taala diyakini benar. Orang musyrikin enggak percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'al ajalul ladzi darabahu Allahu intisarar rum. Falamma ja'al ajalu alladzi darabahu Allah intasarar rumu 'alal fursi. Maka tatkala waktu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu sudah datang, maka apa? Bangsa Romawi ditolong sama Allah Subhanahu wa taala dari negeri Persia. Wa ajaluhum min biladihim allati akhaduha minhum wa tahaqqaqa wa'dullah. Hingga akhirnya apa? Kaum bangsa Romawi berhasil mengalahkan kaum Persia dan berhasil mengusir bangsa Persia dari negeri Rum yang telah mereka ambil, dan janjinya Allah Subhanahu wa taala terrealisasi. Tahaqqaqa wa'dullah. Terrealisasi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa, Pak? Jajah saling menjajah kan? Dan sekarang yang terjadi di antara kaum muslimin apa? Saling menjajah, ya kan? Palestina diambil sama orang-orang Yahudi. Bukankah janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya buminya Allah Subhanahu wa taala, innal arda lillah yarithuha, kata Allah. Sesungguhnya buminya Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepada siapa? Kepada ibadihil muttaqin, kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bumi ini adalah merupakan milik Allah. Innal arda lillah. Bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, janjinya Allah Subhanahu wa taala ini akan pasti. Janjinya Allah itu pasti datang, Pak, dan itu wajib bagi kita untuk kita yakini. Dan wajib bagi kita untuk kita yakini hal tersebut. Yang harus kita usahakan sekarang, kita menjadi orang yang beriman. Yang harus kita usahakan sekarang, kita menjadi orang yang bertakwa. Palestina akan dikembalikan kepada kaum muslimin, itu sesuatu yang jazim, sesuatu yang pasti. Bagaimana tidak?
Orang Imam Mahdi juga nanti memimpinnya juga di negeri Syam, kan seperti itu. Semua akan dikembalikan kepada kaum muslimin. Tinggal apa? Tinggal kita sekarang memperbaiki iman kita supaya bumi yang sekarang kita usahakan tersebut dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun, Ustaz? Semua kembali kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kok lama, Ustaz? Kasihan saudara-saudara kita. Itu semua kembali kepada hikmahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala pengen mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala pengen menjadikan mereka syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka meninggal dalam keadaan syahid. Berapa lama, Ustaz? Semua kembali kepada ilmunya Allah, semua kembali kepada hikmahnya Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah qada dan qadarnya, telah tetapkan, itu semua ada kebaikannya. Gak pernah lepas dari keadilan Allah, gak pernah lepas dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Semua perkaranya, baik kalahnya maupun menangnya, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Gak akan pernah Allah Subhanahu wa taala itu menyelisih apa? Janjinya. Tapi apa? Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak tahu. Kebanyakan manusia itu enggak sabar dengan janjinya Allah. Kebanyakan manusia itu enggak tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janjinya. Wa hadza minal umuril ghaibiyah. Ini adalah merupakan perkara-perkara gaib. Allati akhbara biha Allah qabla wuqu'iha, yang Allah kabarkan sebelum terjadinya, dikabarkan kepada Rasulullah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya kemenangan bangsa Romawi itu pas terjadi ketika apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan peperangan Badar. Ketika Rasulullah memenangkan peperangan Badar, di situ bangsa Romawi juga menang terhadap kaum Persia. Itu sebagian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam hadis-hadis. Maka kapan itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, ya kan? Berapa tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah hingga akhirnya Rasulullah hijrah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peperangan Badar di tahun kedua. Disitulah apa? Disitulah kemenangan bangsa Romawi terhadap Persia. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa hadza minal umuril ghaibiyah allati akhbara biha Allah qabla wuqu'iha wa wajadat fi zamanin min man akhbarahumullahu biha minal muslimin wal musyrikin. Dan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari perkara gaib ini siapa? Dari kaum muslimin dan orang musyrikin. Yang mereka dahulunya di Mekah, mereka saling taruhan, ya kan? Saling tarohana, saling nyimpen barangnya masing-masing. Gitu kan? Kemudian apa? Ternyata mereka mendapatkan dan menyaksikan betul bahwasanya apa? Bangsa Romawi itu akan menang dengan kaum Persia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu apa? Kebanyakan manusia itu enggak mengetahuinya. Ai anna ma wa'adahallahu bihi haq. Bahwasanya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul terjadi. Falidzalika yujadu fariqum minhum yukadzibuna biwa'dillah wa yukadzibuna ayatihi. Oleh karena itu ada sebagian orang yang mereka apa? Mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji atas hal tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentang apa? Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia, yang mereka dua-duanya sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama orang-orang kufar. Yang satu kufar ahlul kitab, yang satu kufar musyrikin. Mereka sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang menjadikan kaum yang beriman senang dengan kemenangan orang-orang Romawi. Nah, sekarang peperangan yang terjadi antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesedihan bagi kita. Orang muslimin zaman dahulu saja Romawi kalah padahal kufur, tapi mereka lebih dekat, itu membuat kaum muslimin apa? Sedih. Bagaimana sekarang kaum muslimin yang perang dengan kaum musyrikin, kaum musliminnya dibantai, terus kita enggak sedih. Terus kita masih tenang-tenang saja. Enggak. Tapi apa? Kesedihan yang harus ada di dalam hati kita.
perbaiki keimanan kita. Sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Minta sama Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kaum muslimin ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, agar saudara-saudara kita yang mereka berjuang di Gaza, yang mereka berjuang di Palestina ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan syuhada, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan sakit-sakit mereka. Itu yang harus kita perbuat. Kesedihan yang begitu luar biasa yang harus ada di dalam hati kita. Selama dan terus kita memperbaiki keimanan kita. Karena apa? Keimanan itulah yang akan menjadikan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Dan yang harus kita yakini, wa'dallah, janjinya Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Janjinya Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah Allah Subhanahu wa taala ingkari. Cuma apa? Cuma yang harus kita terus yakini tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Mantas sendiri Pak kita ditolong sama Allah. Kalau kita nggak pernah memantaskan diri untuk ditolong sama Allah, kapan kita mau ditolong sama Allah? Wilayahnya kita memantaskan diri untuk ditolong sama Allah. Wilayahnya Allah menolong orang-orang yang beriman. Maka kita kerjakan wilayah kita supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga dengan apa yang kita baca menjadikan kita paham bagaimana kita harus bersikap. Kesedihan yang kita rasakan terhadap kekalahan saudara-saudara kita ketika mereka disiksa, ketika mereka dibunuh, kita harus sedih dengan kekalahan tersebut. Akan tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Perbaiki iman kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita yakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita semua. Dan kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.